Dan dalam hal ini apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Darmono, Bapak Darmono, semata-mata doa, bukan sebuah klaim, bukan sebuah justifikasi, semata-mata doa. Selama kita ini masih hidup, tidak ada yang selamat daripada fitnah dan ujian. Selama kita hidup, tidak ada yang betul-betul terbebas dari yang namanya beragam fitnah tadi. Maka seorang sahabat yang mulia mengingatkan, kalau kalian ingin mengambil sebuah teladan, ambillah teladan dari orang yang sudah mati, karena orang yang masih hidup tidak akan bisa selamat daripada ujian. Maka semoga apa yang tadi disampaikan panitia dalam hal ini semata-mata ada sebuah doa. Saya harus ungkapkan isi hati saya bahwa kadang-kadang ya, pada momen tertentu, situasi tertentu agak kering ya, telinga saya tuh agak, paham nih, kering ya, gatel atau gimana kalau mendengar kata-kata orang kaya begitu ya. Kenapa ya? Tidak sedikit saudara-saudara kita yang mengikuti kajian, seminar, motivasi tentang bisnis, tentang usaha, berkiblat kepada motivator bulan, ustadz bulan dan sebagainya, lalu kemudian berambisi ya, memiliki motivasi yang sangat luar biasa untuk mencapai seperti apa yang dikatakan oleh sang pembicara ya. Tetapi ingat, ekstremisme itu bisa terjadi di semua aspek. Dalam bidang akidah ada, dalam bidang ekonomi ada, dalam bidang ibadah ada, dalam bidang tazkiyatun nafs itu ada. Ketika apa? Ketika mengeksplor satu dalil, satu ayat, satu perintah secara mendalam sampai mengabaikan aspek-aspek yang lain. Ajaran Islam ini adalah ajaran yang sangat komplit. Semua aspek mendapatkan ruang dan tempat, tak terkecuali dalam motivasi usaha dan status miskin kaya. Ya, ini doa yang tadi kita baca, diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini memang harus kita terus menjadi motivasi kita. Tapi saya jujur, saya juga nggak pengen kalau ada orang itu setelah ikut seminar motivasi, bayar jutaan, nginep di hotel berbintang, lalu punya kesimpulan kalau kaya itu wajib, miskin itu haram. Ya, saya juga nggak pengen punya kesimpulan kalau kemudian kaya itu pasti masuk surga, miskin itu kecil harapannya. Saya nggak pengen ada orang punya kesimpulan demikian. Ya, kenapa? Karena yang paling penting ini tentang mentalitas, bukan tentang berapa yang hari ini kita dapatkan. Hari ini kalau mau kita bandingkan dengan keadaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kalau berbicara hanya dari sisi kuantitas, berapa duit yang kita punya, berapa kendaraan yang kita miliki, berapa dan sebagainya, barangkali secara general pasti hari ini kita lebih baik keadaannya, apalagi dibandingkan dengan mbah-mbah kita dulu, mungkin juga dibandingkan dengan generasi di zaman Nabi SAW, dengan tidak mengabaikan ada sahabat yang asetnya triliunan dan sebagainya ya. Tetapi yang menjadi problem hari ini bukan tentang miskin dan kayanya, tapi tentang mentalitasnya. Kenapa? Karena semua sahabat Nabi yang kaya mereka terhormat, dan semua sahabat Nabi yang miskin mereka juga terhormat. Yang hari ini terjadi adalah di saat kaya kehormatan mereka abaikan, di saat miskin mereka gadaikan